Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat ini untuk anak-anak didik kami kelas 9, materi bab 1 di semester ganjil. Dah materi pertama nih. Kita di video ini akan membahas tentang bilangan berpangkat positif dan sifat bilangan berpangkat ya. Nah, kalau misalnya kita membaca judul besarnya aja nih, bilangan berpangkat. Sebenarnya ini udah nggak asing lagi ya, karena di kelas 7 kita udah membahas walaupun nggak begitu mendalam tentang bilangan berpangkat gitu. Apa sih bilangan berpangkat itu? Gitu ya. Kalau misalnya bilangan berpangkat itu lebih sering dikenal dengan perkalian berulang, ya, perkalian berulang atau hasil kali suatu bilangan berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Kalau misalnya kita punya A pangkat 3, nah, kita lihat di sini ada A pangkat 3. A di sini namanya basis. Udah, basis atau bilangan pokok. 3 di sini namanya pangkat atau sering disebut juga dengan eksponen. Oke. Nah, tadi kan kalau bilangan berpangkat itu bilangan yang berulang, gitu ya. Berarti A pangkat 3 itu sama dengan A dikali A dikali A. Atau sebaliknya, kalau misalnya ada perkalian berulang, ini ada 5. Dah, 5-nya ada berapa nih? Ada 6. Berarti 5 pangkat 6. Kebalikan dari sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, kita lihat yang pertama nih ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, kalau dia perkalian berpangkat, kalau bilangan pokoknya sudah sama, ini kan udah sama-sama A. Dah, kalau di dalam perkalian berpangkat, bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Oke, contohnya ini, ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini bilangan pokoknya kan udah sama. Sama-sama 2. Berarti bisa pangkatnya kita jumlahkan. Pangkatnya 3 ditambah 5. Itu sama dengan 8. Nah, kita lihat yang ini. Ada 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Boleh nggak kita gunain sifat yang pertama? Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya jelas bilangan pokoknya nggak sama. Berarti nggak bisa kita gunain yang ini. Gitu ya. Nah, untuk sifat yang kedua. Ada A di pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau dia tadi perkalian, kalau perkalian pangkat dijumlahkan, kalau pembagian pangkat dikurangkan dengan catatan lagi, bilangan pokoknya juga harus sama. Berarti kalau tadi dia pembagian pangkat dikurangkan, berarti A di pangkat M dikurang N. Oke, lanjut ke sifat yang ketiga. A pangkat M dikali N. Nah, kalau begini, ada pangkat dipangkatkan gitu ya. Ada pangkat dipangkatkan. Kalau ada pangkat dipangkatkan berarti pangkat dikalikan. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat. A dalam kurung ya, AB pangkat M. Itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Udah? Itu untuk perkalian, ini untuk pembagian. Sifat yang kelima, kalau ada A per B pangkat M, itu sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Nah, kalau udah begini, ya udah gampang aja. Kita balik lagi ke sifat yang kedua. Basisnya udah sama atau bilangan pokoknya udah sama, berarti pangkatnya bisa kita kurangkan. Kita lihat contoh biar lebih ngerti. Hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. Nah, yang pertama, satu-satu dulu ya. Ada minus 4 pangkat 3. Ya, minus 4 pangkat 3. Tadi kan kalau bilangan berpangkat itu perkalian berulang. Berarti kita ini minus 4 pangkat 3 juga ya gitu. Minus 4 dikali minus 4 dikali minus 4. Oke. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Maka kalau dia pangkatnya ganjil, hasilnya itu pasti negatif. Udah? 4 dikali 4, 16. 16 dikali 4, 64. Udah? Ini tadi udah kita dapat hasilnya negatif dari mana. Lanjut. Nah, kalau tadi pangkatnya ganjil, hasilnya negatif.
Kalau dia pangkatnya genap, pasti hasilnya positif. Negatif dikali negatif, positif. Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikali negatif, positif. Makanya kalau misalnya dia bilangan pangkatnya ini genap, bilangan pangkatnya genap, pasti hasilnya positif. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Gitu ya. Nah, lanjut. Untuk soal yang nomor 3. 10 pangkat 10 dibagi 10.000. Nah, kalau kita buat nih, 10 ribunya dalam bentuk eksponen atau dalam bentuk pangkat. Nolnya ada 4, berarti 10 pangkat 4. Atau 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Sama dengan 10 ribu. Berarti 10 pangkat 10 per 10 pangkat 4. Nah, bilangan pokoknya kan udah sama. Kalau untuk pembagian bilangan pokoknya udah sama, pangkatnya boleh kita kurangkan. Berarti 10 pangkat 10 dikurang 4. 10 kurang 4 berapa? Ya 6. Berarti 10 pangkat 6 hasil dari pembagian ini. Next. Nah, ada 27 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Nah, kita lihat ini bilangan pokoknya nggak sama ya. Bilangan pokoknya nggak sama. Jadi, kalau misalnya kita lihat 27 nih. Kalau kita buat 27 ini ke pohon faktor, dah 27 ke pohon faktor, berarti dapat nanti dia hasil faktornya itu 3 pangkat 3. Artinya 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berapa? 27. Berarti bisa aja dong kalau misalnya 27 ini Ibu ganti dengan 3 pangkat 3. Tujuannya apa, Bu? Gitu ya. Tujuannya ya biar basisnya ini atau bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya udah sama, kita bisa menggunakan sifat yang ada. Gitu. Oke, kita kembali ke soal. 27 tadi Bu ganti ke 3 pangkat 3. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari kalau misalnya kalian masih pemula atau di awal, buat aja pohon faktor. Udah, dapat 3 pangkat 3. Lanjut, 3 pangkat 3 pangkat 2. Jangan lupakan ini, karena kita masih mengganti 27-nya ke 3 pangkat 3. Berarti jadi 3 pangkat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya tetap. Oke. Nah, kalau ini, pangkat dipangkatkan, pakai sifat yang ketiga. Berarti pangkat dikalikan. Berarti 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 6. Dibagi 3 pangkat 2 ini masih tetap. Nah, sekarang ini kan bilangan pokoknya udah sama, basisnya udah sama. Berarti pangkatnya bisa kita kurangkan karena dia pembagian. Berarti 3 pangkat 6 dikurang 2. Berarti ya hasilnya 3 pangkat 4. Gitu ya. Oke.